Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam minggu sahabat full DFK. Berjumpa kembali di KKIA Podcast series kedua. Nah, kita tunggu dulu untuk narasumber dan moderatornya pada malam hari ini. Dan tentunya kita nanti akan membahas tentang TNT ya, tantangan dan tuntutan dokter milenial pada masa depan. Oke, kita tunggu dulu untuk moderator kita ya, Kak Fahri ya, Dokter Fahri. Oke teman-teman semuanya lagi di mana nih? Malam minggunya lagi sehat semuanya ya? Kayaknya sekarang lagi musim-musim sakit ya, karena kalau jaga di IGD banyak banget OB dan ruangan-ruangan tuh penuh banget gitu. Nah maka dari itu malam hari ini kita akan membahas terkait tantangan dan tuntutan dokter di masa depan. Gitu, oke? Oke, selamat malam sahabat KKIA Podcast pada malam hari ini ya, sahabat Full DFK Indonesia yang telah join di live Instagram Full DFK Indonesia pada malam hari ini. Sebentar ya, kita tunggu untuk narasumber dan moderatornya. Oh, ada Bapak Kepala Departemen KKIA DEP nih ya, Saiful, ada rekan-rekan semuanya Full DFK yang join. Terima kasih sudah join pada malam hari ini. Kita tunggu ya. Oh, ada Uhrisala, ada teman-teman sahabat Full DFK di Indonesia ya. Oke, kita tunggu dulu untuk moderatornya. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya langsung saja di open Q&A. Nah, karena pada malam hari ini kita akan membahas terkait tantangan dan tuntutan dokter milenial di masa depan. Nah, kenapa kita membahas terkait ini? Sebentar ya. Oke, Afahri bisa masuk. Nah, kenapa kita membahas? Kok tidak dapat bergabung ya? Sebentar ya. Halo Isti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Assalamualaikum. Fahri? Alhamdulillah sehat-sehat. Jelas nggak suaranya Isti? Jelas suara Isti aman nggak? Aman, nggak Alhamdulillah. putus-putus. Oke, siap. Oke, kita langsung mulai aja ya sebelum kita undang dokter Gamalnya. Oke. Oke, baik untuk teman-teman sahabat Full DFK Indonesia. Terima kasih, selamat malam semuanya. Selamat datang di KKIA Podcast Series 2. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang tantangan dan tuntutan dokter milenial pada masa depan. Nah, tentunya akan bersama yaitu narasumbernya yaitu Dr. Gamal Albin Said, Magister Biomed, dan moderatornya yang sangat luar biasa sekali yaitu Dr. Fahri Haidar Anis, salah satu Ketua Umum Full DFK Dewan Eksekutif Pusat di tahun 2020-2021. Oke, kita undang Dr. Gamalnya ya, teman-teman semuanya.
kita tunggu Dokter Jamal join. Nah, sebelum Dokter Jamal join, kita cuap-cuap dulu nih, Afari ya. Kenapa nih ya Oke. kita mengambil tema kok tantangan dan tuntutan dokter milenial di masa depan nih, Kenapa nih kira-kira ya? Ya memang kalau kita lihat yang seperti Bapak Presiden katakan, semakin hari dengan globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, memang situasi dunia saat ini perubahannya begitu cepat, baik dalam hal barang maupun jasa. Dengan kemudahan-kemudahan yang memang kita bisa lihat sekarang ini ya, banyak platform digital yang memudahkan manusia dalam berbagai hal, banyak sekali, ya kan? Dalam berbagai aktivitasnya, dalam berbagai pemesanan, baik barang maupun jasa, termasuk tenaga medis gitu. Banyak sekarang telemedicine dengan berbagai platform yang ada di Indonesia saat ini. Luar biasa perubahan dari waktu ke waktu di dunia saat ini. Apalagi dalam pandemi COVID-19 ini ada beberapa negara yang mengalami krisis seperti Pak Presiden bilang. Alhamdulillah kita masih bisa survive dan semuanya sekarang lagi sedang adaptasi dalam perubahan situasi ekonomi saat ini. Gitu. Terlalu tinggi ya bahasa saya. Kan kita di sini mengkaji ya, kita mengkaji bersama-sama ya untuk terkait kedokteran dan Islam gitu. Karena dokter Gamalnya masih ada insiden ya, kita tunggu 5-10 menit ke depan, oke? Mungkin kita sambil cuap-cuap ya, karena kita di era sekarang ini ya, kemajuan zaman yang mulai dari segi ilmu pengetahuan sampai teknologi dan bisa menuntut manusia itu bisa berubah-ubah setiap saat gitu loh. Kadang pagi itu bisa jadi A, terus bisa jadi B sampai Z dan lain sebagainya. Nah, kita ngobrol-ngobrol terkait KKIA nih ya. Kita bisa sharing-sharing kepada sahabat KKIA pada malam hari ini, sahabat full DFK yang join pada malam hari ini. Kalau KKIA dalam konferensi di Joglo pada akhir September tahun ini menyatakan akan mengawal dokter dan dokter gigi menghadapi globalisasi. Jadi KKIA di sini kita nanti akan dikawal juga ya dari teman-teman dokter dan dokter gigi untuk menghadapi globalisasi. Karena era globalisasi sangat-sangat cenderung membuat kita selalu berubah-ubah ya, Afari ya. Betul. Era globalisasi. Dituntut untuk cepat berubah. Apalagi akan ada nantinya ya Dr. Gamal akan lebih lanjut lah membahas ya. Apalagi nantinya ya sebenarnya udah masuk sih di 2015 Dr. Asting ya. Apalagi nanti akan dibangun rumah sakit internasional di 3 kota. Di Bali, Medan, dan satu lagi apa ya? Lupa. Dan itu rumah sakit internasional itu nantinya akan bekerja sama dengan Mayo Hospital dan apa ya itu lagi. Nah itu nantinya akan mendatangkan dokter-dokter asing. Nah kalau kita dalam segi kompetensinya kurang dan kita nggak mau belajar, pastinya kita akan kalah bersaing di situ. Gitu. Dan itu memang udah peletakan batu pertama. Yang saya baca tuh udah peletakan batu pertama di 2016 dan sedang dibangun. Waktu itu Pak Presiden di Bali ya, peletakan batu pertama 2016 akhir Desember. Di bulan Desember. Kemudian targetnya di 2023 sudah selesai dibangun tuh rumah sakit internasional itu. Artinya akan bekerja sama dengan US tuh untuk mendatangkan dokter-dokter asing. Sehingga tujuannya sih supaya katanya, kata Pak Presiden, devisa negara kita bisa kita save sekitar berapa triliun ya? 90 triliun kalau nggak salah. Banyak warga negara Indonesia yang akhirnya ke luar negeri untuk berobat ya, karena ya mungkin mereka lebih percaya gitu dengan berbagai kompetensi dan teknologi di luar negeri yang mumpuni. Akhirnya devisa kita banyak terbuang sekitar kalau nggak salah 90 triliun gitu. Nah, akhirnya Pak Presiden dan Kementerian Marinvest
yang dikomandoi oleh Pak Luhut dan Pak Erick Thohir membangun supaya devisa kita nggak lari ke luar negeri, akhirnya kita bisa ada rumah sakit internasional di sini gitu. Cuman itu sendiri selain keuntungan buat kita devisa, tapi tantangan tersendiri kan pasti buat nakesnya kalau kita nggak bisa terus meningkatkan kemampuan kita gitu. Benar-benar sekali ya, ini dari Afari tadi jelaskan ya teman-teman semuanya. Dan kalau kita ngobrol-ngobrol itu di lusa nggak lama kok, udah sekitar 1 minggu yang lalu bahwa pihak ID juga mengungkapkan rasa keberatan ada wacananya pemerintah untuk mengkaji kemudahan izin dokter asing untuk masuk ke Indonesia nih teman-teman. Nah, dan juga di sini pernah juga baca ya, ini kita ngobrol-ngobrol santai ya pada malam ini sambil menunggu dokter Gamal ya, karena beliau masih ada kepentingan, jadi 5-10 menit ke depan untuk kita tunggu ya. Kita cuap-cuap dulu nih ya. Untuk teman-teman yang ingin menanggapi atau ingin berkomentar, boleh banget langsung aja di kolom komentar bawah ya. Nah, di sini kita ngobrol ya, Afari ya, jumlah dokter, kenapa kok mengizinkan dokter asing untuk masuk ke Indonesia? Karena jumlah dokter spesialis di Indonesia nih ya sangat rendah untuk para dokter umum meneruskan jenjang sekolah dokter spesialis itu sangat rendah dengan jumlah lulusan dokter umum di Indonesia gitu loh. Nah, ini mungkin alasannya kita ngobrol-ngobrol aja nih. Kenapa kok kira-kira menurut Afari, kenapa kok dokter di Indonesia itu susah ya, atau preferensinya lebih sedikit gitu loh untuk melanjutkan ke jenjang PPDS atau apa sehingga didatangkan dari pihak asing ke Indonesia gitu. Jadi yang saya baca sharing ya, nanti teman-teman boleh di komentar menambahkan kalau misalnya dari saya atau Isti, dan sambil menunggu dokter Gamal ya kalau ada yang kurang-kurang. Yang saya baca justru sebetulnya ID mengatakan di berita itu bahwa kita itu udah cukup sebenarnya dokter, cuman memang distribusinya yang belum merata. Nah, itu yang jadi problem. Nah, tapi kalau saya lihat dari berita itu, cara berpikir Pak Presiden dan kementeriannya itu, devisa kita hilang nih, gitu. Devisa kita hilang 98 triliun, 97 triliun. Nah, devisa kita hilang 97 triliun karena apa? Karena banyak masyarakat Indonesia itu yang melakukan pengobatan di luar negeri, gitu. Di Singapura, di Jepang, di US, dan seterusnya. Negara-negara tujuan yang menurut masyarakat kita yang ya punya itu tadi, punya teknologi, dan menurut mereka yang punya kompetensi yang luar biasa dibandingkan rumah sakit yang ada di Indonesia. Karena itu mereka pergi ke sana mengeluarkan rupiah, dan akhirnya banyak yang terbuang di kisah kita. Nah, akhirnya dari situlah diwacanakan untuk mendatangkan dokter asing itu gitu. Jadi dari ID sendiri sebetulnya kita sudah cukup kok gitu. Cuman memang distribusi kita yang belum merata gitu. Dan kalau kita slot PPDS kayaknya penuh-penuh aja tuh. Makanya banyak kan kalau misalnya kita ngobrol ya sama senior-senior atau para dokter-dokter yang udah berpraktek gitu, banyak mereka yang nggak lolos, akhirnya ikut gelombang selanjutnya, nggak lolos ikut gelombang selanjutnya gitu. Karena memang bukannya nggak ada yang mau kalau menurut saya, karena memang tadi distribusi kita belum merata, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dokter di dalam negeri belum matang. Nah, justru itu tantangan kita, menurut saya, membuktikan kalau Indonesia bisa kok secara teknologi dan kompetensi gitu. Itu sih yang jadi PR buat ID, Full DFK gitu ya, dan organisasi-organisasi lainnya yang fokus di kesehatan, tenaga kesehatan yang harus bisa menjawab permintaan dari masyarakat. Gitu. Keren banget ya pembahasan kita malam hari ini ya. Kita membahas tentang dan juga sekaligus mengkaji diskusi terkait tantangan dan tuntutan dokter milenial di masa depan. Ini udah ada pertanyaan nih ya dari Saiful nih. Apakah kualitas dokter kita inferior dibandingkan negara lain nih? Nah, mungkin kita nunggu dokter Gamal mau dijawab dari Afari. Aduh, dari situ tuh saya bilang kita udah luar biasa ya. Kalau
saya nggak tahu ya, saya nggak ahli dalam gimana kurikulum. Tapi yang saya baca, jadi memang dokter asing yang datang ke sini itu masih depending nih dari kolegium kedokteran itu, kita masih semacam merumuskan kebijakan untuk bisa mengizinkan dokter asing itu berpraktik. Nah, jadi harus ada seleksinya lagi tuh kayak UKMPD gitu ya, yang baru saya lewati beberapa bulan lalu. Nah, itu tuh yang harus diselesaikan. Cuma memang saat ini masih ada belum ada kesepakatan. Jadi pertemuan-pertemuan internasional yang membahas bagaimana nih kurikulumnya nih di Asia kan ngomongin MEA ya, masyarakat ekonomi Asia yang akhirnya dokter-dokter di Asia Tenggara itu bebas untuk pindah antar negara gitu ya. Nah, tapi kan nggak bisa sebebas itu, tetap ada regulasinya. Nah, regulasi untuk kalau dari penelitian udah dimulai sih. Untuk penelitian udah dimulai, untuk teknologi udah dimulai. Cuman untuk dokter yang berpraktik yang saya baca belum ya. Cuman kalau teman-teman udah baca ada yang udah dan udah pernah melihat langsung, silakan sharing. Tapi yang saya baca belum ada kata sepakat nih di pertemuan internasional yang diwakili oleh Kolegium Kedokteran di Indonesia KKI untuk menetapkan bagaimana regulasi fixnya untuk bisa kita berpraktek Indonesia ke luar negeri, dari luar negeri ke Indonesia gitu, bebas transfer gitu ya. Itu belum ada kesepakatan. Jadi masih pending dan dari Kolegium Kedokteran Indonesia belum memastikan kapan kesepakatan itu akan fixnya gitu. Jadi masih depending sebenarnya. Tapi karena belum depending kan kita nggak bisa santai-santai juga ya. Nah, apalagi pasti ya, cepat atau lambat kan akan segera dilaksanakan atau direalisasikan. Makanya justru belum di ACC itu yang akhirnya kita masih punya waktu nih untuk segera mempersiapkan. Ya semoga para hadirin, para pemirsa dan Isti ke depan menjadi pionir untuk terus memajukan dari segi teknologi, kompetensi gitu ya, sehingga kita bisa lebih uh, tinggi grade-nya di kancah internasional. Amin. Isti, bisa. Saya bantu doa. Semuanya yang join pada live Instagram pada malam hari ini pasti bisa lah ya, amin. Apalagi kader-kader dari Full DFK nih, insya Allah. Ya, Penerus betul. Dokter Fahri nih ya, yang udah mau disumpah nih. Disumpahin ya. Disumpahin. Ya, semoga Oke, ya itu para aktivis, aktivis. Semoga di amin. apa teman-teman di DFK atau full DFK yang nantinya di beberapa tahun yang akan datang, saya saya pastinya akan sangat juga bangga ya teman-teman yang aktif di LDK atau full DFK yang akan menjadi para pemegang tongkat di posisi-posisi strategis nantinya ya. Ya, Bismillah kita bisa istiqomah di jalan yang lurus, intervensi-intervensi yang kurang baik uh, kita bisa konsisten tentang prinsip kita, niat baik kita, gitu. Susah ya, karena berbagai intervensi pasti akan ada, tapi semoga modal teman-teman di mulai dari sekolah tingkat dasar sampai ke titik ini udah cukup belum nih? Kalau belum cukup kita sama-sama siapkan ya untuk bisa menjadi generasi yang akan datang yang akan memimpin negara Indonesia ini. Semoga kita bisa membawa perubahan dan diakui secara internasional. Kita menjadi rumah sakit rujukan oleh negara-negara lain gitu. Jadi bukan kita yang merujuk, kita yang dirujuk. Gimana sih? Kita yang menjadi rujukan, bukan kita yang merujuk ke luar negeri ya. Gitu. Kalau ngobrol-ngobrol santai nih ya, mungkin dari teman-teman yang join pada malam hari ini bisa juga nih dari menuliskan nih, pingin jadi dokter spesialis apa nih? Kita doain malam hari ini bareng nih, apa mau jadi dokter struktural atau mau jadi dokter akademisi nih. Nah, untuk dari Kak Fahri sendiri nih, dari dokter Fahri ini mau lanjut ke PPDS atau ke struktural atau ke akademisi nih? Kita kepo-kepo Isti dulu, bareng.
kita bisa Isti dulu menjadi deh. dokternya ya. Isti dulu deh. Isti dulu, Isti mau jadi dokter yang seperti apa? Klinisi kah? Struktural kah? Atau menjadi dokter dokter untuk rumah tangga? Apa ya? Sebenarnya kalau kita sharing santai aja berarti malam hari ini, kalau sebenarnya pengennya ya kita sebagai perempuan kodratnya di sini ya tetap menjadi dokter rumah tangga kan ya. Tapi Siap. punya pengen jadi dokter, sebenarnya pertama tuh pengen jadi banget jadi dokter klinisi ya, karena basicnya memang dari keluarga, memang pendidikan. Tapi lambat laun dan mikir-mikir juga, karena di sini dari teman-teman dan lain sebagainya itu baca-baca penelitian juga memang sedikit juga untuk dari teman-teman pemerataan dokter spesialis di Indonesia tuh di pulau-pulau kecil tuh sangat sangat apa ya sangat kurang merata gitu loh. Jadi dari situ jadi klinisi dan sekaligus akademisi gitu. Jadi di sini kita menjadi klinisi-klinisi yang bisa pengennya menjadi klinisi yang bisa mencetak para klinisi-klinisi baru gitu loh. Jadi pengen ciptakan dokter-dokter spesialis generasi banyak gitu, biar banyak juga di Indonesia nanti generasi yang untuk menjadi dokter spesialis itu gitu loh. Terutama juga teman-teman perempuan ya, kita semuanya juga jangan kalah sama kaum Adam di sini ya, mau jadi dokter spesialis bedah perempuan juga sekarang udah banyak loh untuk jadi dokter bedah perempuan dan lain sebagainya. Gitu sih ya, mungkin mau gue silakan Afari. Teman-teman juga bisa nih di kolom komentar nih mau jadi dokter apa. Betul, sharing lah. Saya mau jadi Iya, ini. Berarti Isti ingin mengabdikan diri untuk datang ke pelosok-pelosok daerah terpencil yang memang belum ada spesialisnya ya. pengennya seperti itu. Uh, Karena memang ya itu tadi yang Ibi bilang, distribusi kita nggak merata, banyak akhirnya tertumpuknya di kota besar. Itu. Nah, dan banyak sih spesialis, cuman di kota besar gitu. iya, karena paling kebanyakan itu dia kayak Surabaya, Jakarta, gitu-gitu ya mungkin ya, ya untuk Iya, distribusi dokter di spesialis. kota-kota yang besar, yang memang secara perekonomian pertumbuhannya cepat gitu, menjanjikan gitu kan. Kalau daerah terpencil kan bukan ya ekonomi pasti dicari ya, cuman kalau Isti membandingkan dengan kota besar pasti jauh pertumbuhan ekonomi dari yang Isti dapat. Nah, jadi lebih mengarah ke pengabdian ya. Nah, pengabdian itu yang Isti yang harus dicontoh nih sama kita semuanya dan dokter-dokter di seluruh Indonesia yang akhirnya kita nggak hanya terpusat di kota-kota besar. Akhirnya merata tuh dan tadi yang saya bilang menjadi role model buat para daerah-daerah yang terpencil yang bisa menjadi pemerataan nantinya ya di berbagai daerah di Indonesia sehingga pelayanan kesehatan nggak ada lagi ya yang terlambat ditangani gitu istilah karena memang ahli-ahlinya udah merata gitu ya di berbagai pulau. Semoga Isti dilancarkan dan bisa apa namanya dimudahkan untuk mengabdi di negara di negara di daerah-daerah terpencil. Amin. Ini kayaknya kita jadi cuap-cuap nih ya, ya. Dokter Gamanya Iya, belum bisa juga nih, udah gabung dari betul tadi ya. ada banget. Gimana? Dokter Jamalnya udah balas atau mengabari kira-kira beliau bisanya jam berapa kalau masih ada Belum, acara. sebentar ya. Tadi katanya 15 menit atau 5 sampai 10 menit nih, tapi sudah lebih dan saya join-join Iya, juga tidak merespon gitu. Kita tunggu ya, aja ya. nggak apa-apa. Memang beliau jadwalnya sangat sibuk ya. Itu yang harus kita tiru tuh. Harus sibuk. Kita tuh jangan sampai banyak waktu luang yang tidak bermanfaat gitu. Ya kan? Kalau beliau tuh waktunya sangat sibuk. Nah, masih muda ya. Dari muda sih beliau tuh memang sangat produktif dalam setiap menitnya. Ya kalau kita berkaca sama diri kita sendiri, nah dalam 24 jam kita ngapain aja tuh. Nah itu makanya beliau bisa meraih prestasi ya, diakui di berbagai negara, menjadi pembicara di berbagai negara.
Karena memang dalam setiap menit atau bahkan setiap detik yang beliau kerjakan memang menghasilkan gitu, produktif baik untuk diri beliau sendiri maupun buat masyarakat di sekitar, sehingga penghargaan-penghargaan itu akan datang dengan sendirinya, bukan diminta gitu. Makanya itu yang harusnya kita kita contoh. Makanya ketika sekarang beliau bilang, saya baru bisa 5 sampai 10 menit lagi, memang sepadat itu jadwalnya gitu. Nggak kayak kita ya istilah. Oh, nggak kayak gitu. Enggak, Afari tuh merendah untuk meroket ya teman-teman. Sebenarnya juga sangat sibuk nih ya. Kita mah jam berapa aja bisa ya karena segini ya. Ya, gitu ya. Semoga kita bisa terus begitu. Amin. Untuk para Nah, coba pemirsa pada bacain ini aja. Bacain profilnya Dr. Gamal aja. Oh, oke oke. Kita Oke deh. ya, sambil kita cicil. Oke, sebelum bacain profil Dokter Gamal, izinkan Isti untuk membacakan kata-kata mutiara ya, yang biasa Dokter Gamal sampaikan di seminar atau mungkin di webinar atau di kepelatihan atau mungkin di pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Ada pepatah yaitu orang tidak peduli seberapa hebat kita, yang mereka pedulikan apakah keberadaan kita memberikan manfaat untuk mereka semuanya. Selamat malam teman-teman. Kita malam hari ini akan podcast bersama Dr. Gamal. Maka sebelum podcast kita bacakan kurikulum vitae dari Dr. Gamal Albin Said, Magister Biomedik. Nah, beliau ada penghargaan internasional dan juga nasional. Nah, untuk penghargaan internasional ya teman-teman, nah teman-teman juga bisa nih ya untuk meniru Dr. Gamal ya, atau mengikuti jejaknya ya. Ada berbagai banyak penghargaan internasional nih Afahrinya. Salah satunya yaitu penghargaan People Choice Award dari California University di tahun 2015 di Amerika Serikat. Lalu juga pernah menjadi Takeda Young Entrepreneur Award di tahun 2016 di Jepang. Lalu yang terakhirnya ada 30 Under 30, The Green Generation, tahun 2019 dari The America Conversation Quality Session di Amerika Serikat. Nah, dan juga masih banyak lagi nih ya untuk penghargaan di internasional. Dan selanjutnya yaitu ada penghargaan juga di nasional nih teman-teman ya, di dalam negeri, yaitu ada penghargaan People the Years 2014, penghargaan AUS Indonesia Social Innovator Award 2013 dari Australian Agency for International Development, dan lalu yang terakhir yaitu penghargaan Promising Social Innovator Award 2013 dari Australian Agency for International Development. Jadi sangat luar biasa sekali ya, dari luar negeri pun ke Indonesia mencari Dokter Gamal nih teman-teman penghargaannya di sini. Jadi mungkin teman-teman pemirsa pada malam hari ini bisa ada penerus-penerus Dokter Gamal nih ya, Dokter Gamal Junior semua setelah nanti live Instagram nih ya. Dan selanjutnya ada kata-kata yang luar biasa di bio beliau yaitu a don't collect words, a collect inspiration. Once my collection in large enough, I'm going to inspire young people to follow their dream. Dr. Gamal Albin Said, Magister Biomedik. Baik, Dokter Gamalnya pas sudah bisa join ya untuk ini kita coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa ya. Semoga beliau sudah luang. Oke, banyak banget nih alumni dari Full DFK malam ini yang join. Oke deh, sambil menunggu Dokter Gamal, kita cuap-cuap lagi ya nih ya. Kayaknya dari teman-teman bertanya, dipersilakan boleh banget nih, bisa di kolom komentar.
bacain ini aja sih, bacain profil Dr. Gamal, saya seneng dengernya. Kayaknya luar biasa. Sambil mikir gitu, gimana ya caranya gitu. Oke, Bac- bacain profil Dokter Gamal ya, sebentar-sebentar. Biar kita ikut terbakar motivasinya. Wah, kok bisa ya gitu. Oh iya, tadi untuk penghargaan internasionalnya ada 50 most impactful social innovator in the world tahun 2016 di India. Ada penghargaan Global Social Venture College Social Asia di tahun 2015 di Kamboja. Peraih penghargaan The HRH Prize Awards Young Sustainable Entrepreneur dari Kerajaan Inggris di tahun 2014 di Inggris. Lalu ada juga yaitu Young for Asia dari Asia Development Bank di tahun 2015 di Korea Selatan. Lalu juga ada Japanese Award for Most Innovation Development Project di tahun 2016 di Peru. Ada juga Co-Creating a Healthier World tahun 2016 di Jerman. Next Gen tahun 2019 dari IFA di Amerika Serikat. Lalu ada Most Innovation Program Social Impact Award IFC 2017 di Thailand. Itu untuk di luar negerinya ya, teman-teman Udah capek semuanya. belum? Bacanya capek nggak sih? Oh iya, Bacanya Bang. capek nggak? Selamat malam, Bang Basra. Kita ditonton sama orang keren nih malam hari ini. Oke, next ya. Penghargaan dalam negerinya. Waduh, banyak banget juga nih. Ada peraih penghargaan Indonesia MDG Award 2013 dari utusan khusus Presiden RI, Pemuda Pelopor Internasional tahun 2014 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, penghargaan Kalpataru 2016 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lalu ada penghargaan Habitat Penggiat Pemukiman dan Berkelanjutan kategori Ide Kreatif dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, penghargaan Anugerah Karya Inspiratif 2011 dari Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Tokoh Perubahan Republika 2013, dan Tokoh Transformasi Sosial Anugerah Seputar Indonesia 2014. Banyak banget ya dari teman-teman nih. Capek nggak? Capek nggak bacanya? Iya, terus ada juga nih global listing yaitu 15 most innovation and promising public sector initiative in cities around in the world. Ada, Susah banget ya? ada list dunia global listing. Banyak banget ya, dari tergambar ini luar biasa sekali. Kita tunggu ya. Dari US, dari mana, dari Kanada, dari Rusia. Aduh, banyak banget ya. Isti udah koas, Isti. Alhamdulillah, koas tase awal masih agak adaptasi. Mantap. Adaptasi baru ya. Iya. Sudah jadi, sudah jaga malam ya? Udah sampai besok jaga sampai pagi belum? Kalau jaga malam sampai pagi belum. Cuma kalau ada pasien panggilan kayak ada Cito dari stase kemarin kulit itu ada sampai pagi juga dadaan gitu. Jadi ya mau tidak mau ya harus menjalani dengan senang hati. Ini nanti Oh, besok nanti malam jam 3 atau jam 4 mau berangkat juga ke Malang. Ada acara rapat kerja nasional gitu. iya. Aduh, aduh, berat, berat. Mudah produktif ya. Tua produktif. Mudah Gimana? produktif.
Muda produktif atau tua produktif? Lebih tepatnya ingin eh sisa umurnya bermanfaat aja deh. Karena ya mau dibilang apa ya produktif, kadang juga merasa Jadi capek. kaum berbahan ya. Ya. Ini Dokter Gamal sudah join, sudah bergabung. Assalamualaikum. Kita Assalamualaikum undang bro. praktek gimana sekarang, Bro? Assalamualaikum Dik ya. Sahabat pemirsa, oke, Dokter Gama sudah meminta permintaan. Oke, kita tunggu ya, teman-teman bersama kita sambut gestar kita pada malam hari ini ya. Tepuk tangan yang meriah buat semuanya. Oke, oke, kita tunggu. Waduh, kok tidak bisa ya? Kenapa ini ya? Sebentar ya. Harap bersabar. Ini adalah ujian kita. Mau podcast ini. Alhamdulillah, bisa tuh. Assalamualaikum, Dokter Gamal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam dari teman-teman Full DFK Indonesia, Dok. Iya, waalaikumsalam. Makasih, ini dengan siapa ini? Saya dengan Fahri, Dok. Mas Fahri. Ya, saya ketua umum Full DFK periode lalu. Oke, great. Glad to connect with you. Oh, Mbak, Saya di sini MC-nya Dokter Istifarin Korima dari iya. Siapa, sorry panggilannya, Mbak? Isti, Dokter, dari Universitas Wijayakusuma Surabaya. Iya. Thank you, Mbak Isti and Mas Fahri ya. Actually, one of my is is Fahri, so I call Fahri every day in my home. Ya. Oke, Dok. Okay. Go ahead, Mbak Isti. Let's start. Alhamdulillah, Dokter. Oke, baik, Dokter. Mungkin bisa dimulai ya, Dokter ya, pada malam hari ini untuk podcast. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam untuk sahabat pemirsa Full DFK Indonesia yang sudah join pada malam hari ini. Sebelumnya kita mulai ya podcast pada spesial pada malam minggu ini, yaitu tentang tantangan dan tuntutan dokter milenial di masa depan. Nah, sebelumnya mungkin kita awali ya, tadi kan sudah ada kata-kata mutiara nih ya dari Dokter Gamal, karena saya sangat suka membaca kata-kata mutiara dari Dokter Gamal nih ya. Sebelum podcast, kita ada buka dengan kata-kata dari Dokter Gamal ya. Hidup ini tidak terasa, hidup ini terlalu cepat, tak terasa sekarang, saya sudah berusia 25 tahun. Tanyakan kepada yang berusia 70 tahun, maka saya yakin dengan sepenuhnya ia akan mengatakan bahwa hidup ini tidak terasa. Tiba-tiba mereka sudah berusia 70 tahun, seperti itulah kehidupan, berlalu begitu cepat tanpa kita sadari. Oke, baik, terima kasih untuk opening pada malam hari ini. Mungkin kepada moderator Dr. Fahri Haidar Anis dipersilakan untuk memimpin sesi diskusi pada malam hari ini. Terima kasih. Silakan, Dok. Terima kasih, Mbak Isti. Dari Departemen KKIA Full DFK Pusat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa podcast KKIA Full DFK Indonesia, selamat datang, sudah bergabung di podcast KKIA sesi kedua atau edisi kedua ya pada malam hari ini. Dan narasumber kita yang milenial dan sangat luar biasa yang bisa menjadi role model buat para generasi yang akan datang. Selamat datang, Assalamualaikum Dr. Gamal bin Said, MBiomed, atas waktu yang telah diluangkan buat kita, khususnya teman-teman Full DFK Indonesia. Semoga ke depan kita bisa sharing santai dan bisa mengambil banyak hal, wawasan dan ilmu pengetahuan yang sangat luas dari Dr. Gamal yang kita bisa aplikasikan di kehidupan kita, di tantangan yang akan datang sesuai tema kita ya pada hari ini, Isti. Baik, Dokter, bagaimana Dok kabarnya pada malam hari ini? Kesibukannya apa nih Dok
Pasti banyak ya dok. Iya, to be honest, it's the fifth session ya that I have today. Jadi ini agenda kelima gitu. Dan 2 kota tadi ya. Jadi agak maraton sih. Tapi ya it's okay ya, mencoba enjoy dengan semua aktivitas kan. Jadi boleh jadi waktu capek itu saya kan selalu tekankan sama diri saya, boleh jadi kesibukan kita sedang dimimpikan banyak orang di luar sana. Jadi bersyukurlah dengan kesibukan. Alhamdulillah. Baik dokter, mungkin bisa menyapa terlebih dahulu dok untuk para pemirsa podcast KKIA Full Day Indonesia dok. Beberapa kalimat. Iya, teman-teman semua ya. Saya senang banget nih. Actually saya tuh sangat familiar banget dengan Full Day FK ya, KKIA ya, dan lain sebagainya ya, yang itu relate ya dengan berbagai activity di Fakultas Kedokteran yang mungkin fokus di development aspek in medical skill knowledge and spirituality ya. Ya. Oke, jadi malam ini kita apa nih Mas Fahri? Malam ini kita akan membahas tentang ini dok, tantangan generasi yang akan datang ke depannya nih dok. Oke, good. Okay, let's start with the first question. And I will ask you also, Fahri. Baik dok, untuk masalah pertama, pada tahun 2020 pemerintah Indonesia akan merencanakan membangun rumah sakit internasional itu di 3 kota. Yang saya dapat di berita itu ada di Bali, Jakarta, dan Medan. Dan pemerintah akan bekerja sama dengan rumah sakit kelas dunia yang sudah saat ini ada John Hopkins dan Mayo Clinic dari USA ya. Dari USA, dan Pak Presiden juga saya baca sudah meletakkan batu pertama tuh dok di Bali, salah satu kota di Bali di Desember 2021. Pak Presiden mengatakan bahwa di 2023 rumah sakit internasional ini rencananya akan selesai dibangun. Nantinya kondisi ke depan dokter-dokter asing yang akan bekerja sama dengan pemerintahan Indonesia akan dihadirkan dok di rumah sakit internasional tersebut, berpraktek di sana, dan yang saya baca memang tujuan dari pemerintah Indonesia yaitu untuk men-save devisa kita dok, karena menurut Pak Presiden masyarakat Indonesia ini dalam 1 tahun itu menghabiskan devisa negara, maksudnya mengeluarkan uang dan kehilangan devisa untuk Indonesia itu sekitar 97 triliun. Nah, itu sangat menjadi concern buat pemerintah saat ini, yang akhirnya dari Menko Marifest dan Pak Erick Thohir mewacanakan untuk dibangun rumah sakit tersebut supaya devisa kita nggak kebuang, akhirnya tetap berada di Indonesia. Tapi dari situ juga menjadi tantangan buat kita ke depannya dengan persaingan kompetensi ya dok dan teknologi. Ditambah yang saya baca juga dari Konsil Kedokteran Indonesia nih, Dr. Putu Moda Arsana Spesialis Penyakit Dalam mengatakan di tahun 2025 itu akan ada banyak transfer dokter asing, baik dari mereka bisa mendirikan rumah sakit, bisa mendirikan universitas, begitu juga Indonesia juga bisa mendirikan rumah sakit dan universitas di ekonomi Asia yang di Asia Tenggara itu dok. Nah itu menjadi tantangan buat kita. Nah dari sini kami mungkin dari generasi muda ya yang akan datang, menurut Dr. Gamal, bagaimana cara kita sebagai generasi yang akan datang untuk menghadapi era yang sangat cepat berubah ini dok, dalam kondisi saat ini. Silakan dok. Oke, luar biasa sekali pertanyaannya ya, kedokteran banget. Berat sekali sama ini. Jadi saya sepakat ya, mungkin saya nggak akan masuk dalam aspek policy dari kebijakan itu, ataupun dinamika mungkin tadi ya faktor internasional yang memberikan influence. Tapi yang perlu jadi concern sebetulnya how could we make a world class ya, health professional and innovator ya. Ada beberapa hal yang fundamental yang jadi problematika sebetulnya.
dari aspek kesehatan, bukan hanya di Indonesia ya, tenaga kesehatan. Jadi ada tulisan di Harvard Business Review, judulnya begini, Why doctors can be good at inventing but bad for innovation. Misalnya. Jadi kenapa dokter tuh punya ide banyak ya, punya temuan banyak tapi susah berinovasi. Lalu ada banyak 6 hal di situ ya dikaji. Termasuk ada penelitian yang menarik juga, ada review di Harvard Business Review itu judulnya perusahaan yang dipimpin dokter itu resiko gagalnya 4 kali lipat lebih besar dibandingkan yang bukan dokter. Contohnya ya, itu juga problematik. Nah, terus ketiga tadi mungkin yang sempat di-mention oleh Dr. Fahri ya, tentang bagaimana volatility, uncertainty, complexity, ambiguity ya. Yang mungkin kalau itu kita identifikasi, let's say seperti pandemi COVID kemarin itu kan one part of volatility, uncertainty ya, complexity, ambiguity. Termasuk tahun depan diprediksi ya sudah banyak laporan-laporan itu yang mengatakan possibility dari terjadinya resesi global kan sangat tinggi sekali ya. Itu bisa menjadi global shock kedua. Dan lain sebagainya. Bagi nanti mungkin climate change dan lain sebagainya. Nah, lalu sebenarnya kalau bicara masalah perubahan itu kan bisa karena faktor tadi ya. Global shock yang terjadi. Atau yang kedua, let's say, terkait dinamika yang muncul ya sebagai ekses dari berbagai hal tersebut. Ataupun terkait kebijakan ya. Misalnya akan ada rumah sakit baru gitu. But in my humble opinion ya, instead of we criticize ya the regulation or policy, atau dibandingkan kita ragu let's say ya, mungkin entah khawatir dengan persaingan tersebut, let's focus to improve ya diri kita ya. Jadi meningkatkan nilai diri kita sehingga kita bukan hanya mampu bersaing di dalam negeri bahkan di internasional ya. Kebetulan saya gabung beberapa fellowship dokter ya, yang itu akhirnya mendorong let's say ya, saya mendapatkan berbagai kesempatan dan dukungan di dunia kan. Ada namanya Empowering People Network, Asoka Young Change Maker dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks itu kalau kita lihat lebih dalam ya sebenarnya banyak sekali opportunity internasional membuat kita growth gitu. Dan banyak sekali situasi yang membutuhkan kompetensi kita ataupun skill yang membuat kita mampu compete ya dengan berbagai orang di dunia. Let's say kalau selama ini kan orang tahu misalnya saya buat dapat penghargaan dari Raja Charles atau dari apresiasi John Kerry di berbagai negara ya. Itu kan sebenarnya nggak serta-merta given ya. Misalkan let's say when I get award from Prince Charles ya, itu saya bersaing sama 511 perusahaan dari 90 negara gitu. Atau when I get Empowering People Network ya, atau Global Development Network di Peru, let's say. Itu juga bersaing dengan ada yang 800 orang, ada bahkan yang 1.400 kandidat di berbagai negara dunia gitu. Nah, kebayang nggak harus bersaing dengan segitu banyak dan commonly yang mendapatkan kesempatan tuh hanya satu orang yang mendapatkan apresiasi dari Raja Charles atau yang mendapatkan penghargaan itu commonly kan. Salah ya. Yeah, I sold beat more than 500 people ya in the competition misalkan. Nah itu kan sebenarnya challenging ya. Tetapi sebenarnya dalam proses itu kalau dikorelasikan dengan aspek tadi ya itu positif dari sisi saya. Saya ingat banget waktu pertama kali saya ikut direkomendasikan ya oleh Asoka sebagai kandidat menerima penghargaan dari kerajaan Inggris itu. Itu kan 511 masuk 14 besar. 14 besar masuk 7 besar ya. 7 besar itu saya ingat sama perusahaan dari Peru, Nigeria, India, Nepal dan beberapa negara lain gitu. Waktu itu sangat challenging banget. Tapi setelah saya menang di situ ya, di kesempatan-kesempatan dunia berikutnya itu menjadi lebih mudah gitu. Artinya apa? Poin yang mau saya sampaikan. Sometimes ya, when we try to be a world class, let's say ya, or we want to get international experience, exposure, or opportunity ya, itu sebetulnya bagus. Itu akan mendorong kita naik kelas. Atau gini deh, let's say ketika teman-teman ingin nanti lanjut studi ke kampus-kampus terbaik dunia, ya kan? Even kadang kita nggak mencapai itu misalkan ya, yang terbaik banget gitu. Kita mencapai sedikit di bawahnya. Atau ketika teman-teman tadi mau reach a fellowship, mau dapat penghargaan, let's say, atau dukungan gitu pendanaannya. Kadang kita kan bidik gitu, tapi proses kita mencapai itu sudah membuat kita naik kelas. Artinya apa? Sebenarnya dalam konteks itu, menurut saya key point-nya adalah ya kita sekarang perlu fokus untuk membuat diri kita itu kompetitif ya. Ya, bukan hanya dalam konteks regulasi rumah sakit internasional baru yang ada, tapi lebih jauh dari itu tadi ya, penggunaan device baru,
ataupun membuat kita betul-betul bisa menjadi prominent atau eminent, let's say ya, di kemudian hari. Nah, menurut saya fokus keduanya di sana. Jadi apa sih yang perlu teman-teman prepare gitu supaya terhadap volatility, uncertainty, complexity, ambiguity tadi bisa survive ya. Jadi ada dua tipikal sebetulnya. Ada tiga ya, tapi saya mau pertajam dua hal. Ada namanya eminent. Eminent itu context the idea of respected. Teman-teman diakui karena ide karena ilmu yang dimiliki, kompetensi yang dimiliki. Misal kita dokter ya, itu bisa menjadi eminent. Ada namanya prominent. Prominent itu kan has the idea of being well known and important. Misalkan ketika Steve Jobs buat MacBook ya, atau Bill Gates buat Microsoft ya, atau Mas Timi let's say buat kita bisa gitu, dan lain sebagainya ya. Nah itu contoh prominent. Has the idea of being well known and important ya. Jadi dia punya ide gagasan yang penting dan berperan besar di tengah-tengah masyarakat. Jadi menurut saya untuk tadi menghadapi itu, satu, teman-teman perlu bisa menjadi eminent atau menjadi prominent. Kalau mau jadi eminent, berarti fokus meningkatkan kompetensi terus, belajar terus ya. Untuk meningkatkan value. Dan mungkin ada yang sering berpikir ngapain sekolah tinggi-tinggi. Padahal ada penelitiannya, Mas. Jadi more school, more income. Semakin tinggi tingkat pendidikan kita, semakin tinggi rata-rata pendapatan kita begitu. Dan sebetulnya kemudian hari itu kita dibayar bukan dari waktu yang kita berikan sebenarnya ya, tapi dari nilai diri kita. Ya let's say sederhananya begini, kenapa ada satu orang yang dia bisa datang ke satu titik atau handle satu job gitu ya, atau dia handle one job in the hospital, let's say in the ministry or maybe one strategic position, and they can get a lot of revenue ya misalkan ya. Itu sebenarnya karena tadi dia punya nilai diri yang luar biasa, atau nilai diri yang tinggi ya. Nah sehingga pertama kompetensi. Nah kalau teman-teman mau jadi prominent, itu fokusnya sebenarnya di portofolio buat karya nyata. Ya, itu menjadi terserah mau di bidang sosial, bisnis, teknologi, aplikasi digital, community development, community empowerment, social movement, content creator, and anything else ya. Teman-teman bisa fokus ke membuat sesuatu yang nyata, prominent, eminent ya. Nah menurut saya itu kalau ditarik 3-4 hal yang disiapin dari kompetensi, kedua portofolio, ketiga prestasi, dan yang keempat pengakuan publik ya. People know, like, and trust with you. Nah aku pikir itu mungkin Mas yang perlu disiapin ya, Dr. Fahri ya. Apa yang sifatnya membuat kita biar resilience in the future. Thank you. Go ahead. Ya, ini satu pertanyaan ini udah lama banget saya jawabin. Terima kasih dong atas jawabannya. Jadi teman-teman semua kita get the point ya. Jadi kita dengan tantangan dan apa yang akan terjadi di masa depan itu bukan menjadi ketakutan atau menjadi pesimis gitu ya sebagai generasi yang akan datang, tapi kita justru optimis dan kita melihat diri kita sendiri gitu ya, yang dibilang Dr. Gamal. Poinnya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas diri kita sendiri, apa yang akan kita buat karyanya, apa yang akan kita tingkatkan kualitas diri kita. Kalau kita udah fokus di kualitas diri kita menjadi orang yang spesialistik ya, spesial. Kita dicari orang, kita memang cuman kita nih yang bisa menjelaskan itu kan, atau bahkan kita menjadi berbagai penulis buku yang banyak menginspirasi dan banyak hal lainnya. Intinya peningkatan kualitas diri itu sehingga hanya di nasional yang itu yang akan menjadi membuat negara Indonesia akhirnya menjadi dilihat ya di kancah internasional. Kalau semua nakes khususnya dokter bisa fokus untuk pengembangan dirinya tentang kompetensi maupun mempelajari tentang teknologi ke depannya. Baik dokter, luar biasa tentang jawaban tadi ya, tentang warga negara asing dalam hal nakes masuk ke Indonesia. Yang kedua nih dok, mengenai tentang profesionalisme dan altruism. Nah, ini dari teman-teman KKIA ingin bertanya bagaimana sikap kita nih dok ketika kita dihadapkan dengan pasien yang memang punya kendala masalah ekonomi, sedangkan tidak ada jaminan yang dia punya gitu ya. Sedangkan saat ini kan ada BPJS sebetulnya ya, tapi sebetulnya
Tapi beliau juga tidak punya misalnya jaminan yang harus membayar tindakan operasi tersebut atau pengobatan tersebut yang begitu mahal. Sedangkan kita sebagai seorang dokter dituntut profesionalismenya untuk mengobati pasien dengan sebaik mungkin ya sesuai sumpah kita. Uh, Sedangkan kita juga butuh waktu lama ya, dalam waktu 7 tahun kita baru bisa menjadi seorang dokter umum. Spesialis kita harus sekolah lagi dan itu juga membutuhkan biaya yang begitu mahal ya, ratusan juta atau bahkan miliaran mungkin ya, untuk sampai ke titik dokter umum atau ke dokter spesialis. Dan kita dihadapkan dengan pasien yang kekurangan dalam masalah ekonomi tapi tidak punya jaminan dan seterusnya. Bagaimana dok sikap kita sebagai seorang tenaga kesehatan yang profesional menghadapi situasi kondisi seperti itu dok? Silakan dok. Ya, jadi saya ngalamin itu waktu internship ya. Ingat banget itu. Oh. Suasana kebatinan itu baritanya kan. Saya masuk satu rumah sakit ya pemerintah dan sering ngadepin situasi itu nggak di cover atau dia punya jaminan kesehatan tapi ya tentunya ada mekanisme regulasi yang tidak memungkinkan. Ada yang bahkan pasien nggak punya KTP ya dan lain sebagainya. Nah waktu itu saya akhirnya buat satu inovasi mas. Namanya Sidu.id untuk bantu pasien-pasien itu yang nggak mampu. Dan waktu itu saya happy banget ya. Kenapa? Karena akhirnya saya tuh sampai bisa menyediakan dana ya yang saya berikan ke kepala perawat rumah sakit ya untuk bisa digunakan buat pasien-pasien yang membutuhkan. Jadi saya akhirnya bisa menyediakan dana yang cukup taktis bisa digunakan secara efektif ya untuk mensupport dan akhirnya itu memberikan kebahagiaan tersendiri buat saya gitu. Akhirnya bisa supporting apa namanya pasien kan, feel free to help them ya ketika misalnya dengan mekanisme jaminan kesehatan pada saat itu untuk membantu beliau. Terus kedua, tapi memang saya lihatnya begini. Jadi inovasi itu lahir karena tadi sampaikan itu. Jadi satu problem is primary engine of innovation, but problem is not enough because innovation is pivotal moment when talented, ambitious, and motivated people seek the opportunity to act on their idea. Jadi saat kita kepentas satu masalah, inovasi lahir. Atau kedua, empathize ya, empati itu mendorong kita berinovasi sebetulnya. Empathize, pernah nggak sih teman-teman ketemu satu orang nggak tega banget ingin bantuin gitu ya, akhirnya buat inovasi ya. Nah contoh saya lagi garap satu inovasi baru, itu bukan di bidang kesehatan yang biasanya saya garap ya. Jadi sekitar 3 bulan ini saya bangun satu inisiatif di bidang pendidikan. Jadi saya mulai bangun namanya Malang Cerdas, kita provide beasiswa scholarship buat anak-anak di Malang Raya. Nah hari Senin pekan ini, waktu saya pulang dari Jakarta, dengar, saya mampir ke rumah orang tua saya jam 11 malam. Nah saat itu, saat saya keluar rumah orang tua saya nggak lama ada 2 bapak ibu datang ke tempat, nggak sengaja kelihatan, lu dokter Gamal ya? Iya, saya pikir tetangga bapak ibu saya sapa, gimana ibu bapak ada bisa saya bantu? Saya berapa lalu saya dari kantor dokter Gamal, saya yakin kan dari kantor. Oh iya gimana? Terus dulu saya sering ke kantor karena anak saya waktu itu sering sakit-sakitan. Ternyata beliau itu waktu itu penerima manfaat dari Siapa Peduli ya sekitar 5 tahun yang lalu kurang lebih. Terus nah waktu itu beliau cerita tentang malam itu jadi dia baru dari ke rumahnya salah seorang tokoh yang diharapkan beliau bisa memberikan rekomendasi buat anaknya supaya mendapatkan keringanan biaya untuk bisa sekolah di salah satu pondok pesantren gitu. Nah dari situ saya langsung ini, wah kayaknya Malang Cerdas mau saya dorong lebih optimal gitu ya, karena saya merasa ingin bantu. Saya waktu itu gak tega banget sampai saya, iya Bu catat nomor HP saya. Aduh ini HP saya baru saya gadekan buat biayanya anak saya sekolah gitu. Akhirnya saya minta beliau catat nomor HP saya di kertas beliau saat itu ya, buku beliau bawa. Nah dari situ satu poinnya di sana dokter ya, saya merasa banget ketika tadi ya titik-titik problem itu sebenarnya adalah titik kita berinovasi gitu. Nah oleh karena itu ada poin berikutnya yang perlu dikuasai mahasiswa mungkin sekarang ya ataupun tenaga kesehatan itu adalah ini sesuai rekomendasi World Economic Forum ya, yaitu satu critical thinking.
lalu kompleks problem solving dan creative thinking. Jadi 3 itu. Jadi kita harus punya critical thinking terhadap berbagai problematika yang ada sekarang. Tapi kita juga harus punya creative thinking sehingga kita jadi problem solver. Kenapa ini penting? Karena problem solving itu antara critical thinking dan creative thinking. Jadi jangan cuma kritis tapi harus solutif. Jangan hanya judge idea tapi harus generate gitu kan. Ya, kenapa? Ya, karena tadi perlu buat kita untuk take an active role ya, menyelesaikan masalah. Sehingga kalau saya ingin mau masuk lebih dalam konteks ini, teman-teman jangan jadi haters atau lovers ya, tapi jadilah director, jadi orang yang mengatur, memimpin, mengelola proses perubahan itu ya, terhadap berbagai tantangan yang dimiliki atau seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Fahri. Jadi daripada kita sibuk kritik ya, kenapa nggak kita sekarang mulai berpikir apa sih solusi, even skala kecil ya, yang bisa bantu 10 orang, 20 orang, 100 orang gitu. Dan saya yakin ini teruslah bergerak ya. Teruslah bergerak dan kita akan menjadi pusat yang buat program ini. Tapi luar biasa sekali ya. Impact-nya kami sudah mengunjungi 21 sekolah, termasuk sudah menyalurkan 60 beasiswa ya, kepada teman-teman untuk bisa gratis kuliah, dapat tunjangan hidup, ya, tunjangan buku dan lain sebagainya gitu. Dan saya memang targetkan bisa supporting ribuan nih pelajar di Malang Raya untuk bisa mendapatkan kesempatan sekolah lebih tinggi ke depan. Jadi itu sih poin-poinnya. It's problem, just let's starting and start innovation ya, to solve the problem. Thank you, Dokter. Creative thinking ya, creative thinking, critical thinking, dan problem solving. Masya Allah ya. Harus bisa jadi semangat buat teman-teman kita dan semuanya. Apakah kita menjadi bagian dari masalah atau kita bagian dari solusi? Dan juga ada kalimat yang mengatakan jangan berpikir apa yang negara berikan sama kita ya, jangan fokus ke situ, tapi apa yang kita bisa berikan kepada negara. Luar biasa ya. Jadi kita fokus apa yang kita bisa berikan, kita berikan solusinya. Jangan pernah menjadi bagian dari masalah, tapi harus menjadi bagian dari solusi. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Saat ini saya akan bertanya dari netizen, ya, dari pemirsa podcast KKIA Full DFK, dari siapa nih? Raja VZI. Wah, susah ya namanya. Siapa menurut dokter di Indonesia yang patut dijadikan role model di dokter yang menjadi tokoh di masa yang akan datang, menjadi role model buat kita semuanya? Dokter Gamal lah. Okay. Saya sendiri ya, dong. Ya, coba lihat rumah sakit di Indonesia ya. Dokter Sutomo, Dokter Cipto Mangunkusumo, ya kan? Itu kan orang-orang yang punya dedikasi besar ya, penuh pengorbanan. Bayangkan perasaannya cucunya Dokter Sutomo kalau lagi rumah sakit ya kan, atau perusahaannya cucunya Dokter Mangunkusumo ketika lagi ke rumah sakit ya. Dia tahu bahwa kakeknya ya memberikan sebuah legacy besar karena kontribusi yang besar. Dan itu menjadi role model sebenarnya buat kita ya. Jadi kalau mungkin dari sana kan kita belajar sebuah hikmah bahwa ya mereka dikenal di sana bukan karena asetnya yang banyak kan, tapi karena kontribusinya yang luas. Dan kalau mungkin secara value, Allah itu kan menitipkan rahmatnya dalam tangan-tangan kita tenaga kesehatan ya. Dengan tangan-tangan ini kita bisa menggendong bayi di posyandu, bisa mengobati ya, menyentuh kaki-kaki para pengemis yang sedang sakit ya. Ya kita bisa membantu seseorang yang mungkin tua, renta ya, dalam keadaan yang bahkan orang-orang yang berjuang melawan sakitnya dalam keterbatasan finansial ya. Jadi secara value saya pikir sudah banyak role model kita, bahkan Dr. Fahri, nggak banyak orang yang tahu bahwa Budi Utomo itu kan dididikan ya mahasiswa kedokteran. Jam 9 pagi ruang kelasnya. Walaupun mereka mahasiswa kedokteran, tapi ide gagasannya itu luar biasa. Pertama ingin memberikan kehidupan yang pantas untuk rakyat pribumi. Dan yang kedua ingin memberikan akses pendidikan untuk masyarakat pribumi ketika itu ya. Nah, jadi dari situ kita bisa belajar ya tentang satu value altruistik ya, altruism leader. Jadi bagaimana kita mementingkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi atau ya, mental atau mindset sacrifice, mau soroh mau berkorban itu tentu menjadi ya bagian dari orientasi yang kita lakukan sebagai seorang tenaga kesehatan.
Oke, itu dokter. Oke, terima kasih dok. Baik, sepertinya the last question nih dari saya tentang media sosial nih dok. Beberapa waktu Ya. lalu kita pernah, memang media sosial ini kan sebetulnya kalau kita lihat dua sisi kan, ya pasti ada kebermanfaatannya, keuntungannya, dan pasti ada kerugiannya atau mudaratnya kalau dilakukan secara kurang pas. Nah, kita melihat nakes beberapa waktu lalu ada yang khilaf mungkin ya dalam mengedukasi atau dalam bermain dalam sosial media ini kurang pantas dilihat, akhirnya terkena sanksi etik dari MKK. Nah, dari Dokter Gamal buat kita di era sosmed saat ini, buat teman-teman nakes, uh, apa ya, masukannya, nasihatnya buat kita bisa memanfaatkan sosial media sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sehingga kebermanfaatannya itu bisa dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas lagi. No? Silakan. Oke. Ya, jadi sebenarnya kita beruntung banget generasi muda sekarang ya. Bayangin ya, dulu sebelum ada media sosial. Kalau mau menyampaikan sesuatu di hadapan puluhan ribu orang harus ngumpulin tuh di Gelora Bung Karno ya. Atau di Stadion Gajah kan gitu. Pakai bis, Tapi dok. sekarang iya. Jadi sekarang bayangkan dari meja belajar teman-teman, dari ruang makan kawan-kawan ya, dari kamar, dari kelas ya, kita bisa buat konten yang disaksikan oleh ratusan ribu bahkan jutaan orang di luar sana gitu. Ya, nah itu mungkin pertama tentu itu positif kalau bisa kita kelola. Cuma teman-teman jangan jadi satu lover tadi ya. Ya, coba berpikir bagaimana menggunakan media ini secara positif. Dan menurut saya value yang penting dari itu semua adalah apalagi gini, kebanyakan orang sekarang itu high profile, low profit, low impact ya. Sih bukan bermedia sosial ya. Harusnya kan low profile, high profile ya supaya jangan sampai gitu sibuk apa menghabiskan waktu di media sosial tanpa create powerful impact ya. Dan yang ketiga mungkin penting dalam konteks itu adalah don't try to impress people, but focus to impact people. Because impress us, but impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactfully? Jadi jangan sibuk membuat orang impresi dengan kita, karena impresi akan hilang, ya. Tapi dampak akan terus ada di tengah-tengah masyarakat ya. Oleh karena itu, menurut saya dalam konteks tadi ya bermedia sosial itu sebenarnya kesempatan banget buat teman-teman ya untuk bisa tadi inspire people, kasih edukasi kesehatan, let's say ya lewat konten-konten yang diproduksi, bahkan teman-teman bisa akhirnya nanti mungkin lebih jauh lagi menggunakan itu menjadi sesuatu yang powerful ya di kemudian hari ya. Dan kalau dalam konteks saya pribadi melihat ya media sosial itu even sekarang saya bersyukur mungkin ada sekitar total sudah 2 juta follower di semua media channel yang kami miliki ya. Alhamdulillah. Satu prinsip ya, popularitas tanpa kapasitas itu hanya merendahkan martabat ya. Jadi tadi pengakuan publik itu efektif kalau teman-teman punya kompetensi, portofolio dan prestasi. Dan teman-teman bisa menggunakan tadi pengakuan itu memperkuat kompetensi yang teman-teman miliki, memperbesar ya sumber daya ataupun resources ya ataupun impact dari portofolio yang rekan-rekan sudah buat ya. Oke, so don't be proud ya with your social media, but focus on the problem that you want to solve. Itu mungkin keywordnya, dokter. Ya. Baik, sebelum mengakhiri sesi ini dok, mungkin Dokter Gamal bisa membuat beberapa kalimat penutup buat para generasi yang akan datang, biar bisa dibawa pulang poin-poin penting dari Dokter Gamal. Silakan dok. Good. Jadi saya tuh sempat merasa sebenarnya setelah COVID kok saya gini-gini aja gitu ya. Sampai akhirnya saya buat malah cerdas gitu. Akhirnya saya menemukan satu yang penting sebenarnya. Satu, teman-teman harus punya noble purpose, cita-cita yang agung, cita-cita yang mulia ya. Itu penting banget ya. Jadi your mindset is your selling mindset, kamu itu atap kamu.
Jadi kalau target kamu tinggi, kamu itu akan eksploitasi diri kamu ya, akan eksplorasi sumber daya, adrenalin kamu naik, gitu. Kamu akan berjuang keras ya. Jadi saran saya buat teman-teman ya, satu harus punya noble purpose ya. Jadi betul-betul noble purpose kan tidak yang agung yang mulia. Kedua, clever strategi. Bukan cuma kamu yang mau berhasil gitu kan. Ada jutaan orang di muka bumi ini juga yang ingin berhasil gitu. Ketika teman-teman nanti gabung di satu perusahaan atau di rumah sakit, bukan teman-teman aja yang menjadi direktur di situ, banyak juga yang menjadi direktur misalkan ya. Atau ketika teman-teman nanti gabung misalkan ya di universitas gitu. Bukan teman-teman aja yang ingin jadi dekan atau rektor, banyak di sana misalkan yang ingin mendapatkan kesempatan untuk berkhidmat dengan lebih besar gitu. Dan nggak sedikit orang di luar sana yang menghalalkan segala cara lagi sekarang ya kan. Iya, Jadi betul. kita butuh. Nah, yang ketiga, ini yang penting, massive execution. You have idea, kamu punya ide. But everyone has an idea. Tapi setiap orang juga punya ide. So it's really about executing the idea. Jadi tentang kemampuan kamu eksekusi di kamu, and attracting other people to help you work on your idea. So stay fokus, tetap fokus. You are gonna do. Gak usah sibuk ngomong apa yang mau kamu lakukan. Don't criticize somebody else what they are not doing. Gak usah sibuk kritik apa yang orang lain nggak lakukan. Go for it now. Dan saya punya dua mungkin prinsip yang semoga bisa menjadi satu poin buat teman-teman semua ya. Jadi satu, orang sebentar sama saya, Kamal gimana sih? Kok bisa kamu diapresiasi berbagai tokoh-tokoh dunia? Satu nilai yang saya tanamkan. Kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Dan teman-teman semua, work hard in silence, and let your success and noise. Jadi bekerjalah, belajarlah, dan beribadah dalam dan biarkan kesuksesan dan dampak ya menjadi bising. Dan terakhir, ini kalimat terdengar tidak enak, tapi semoga teman-teman ingat sampai 5-10 tahun mendatang. Kalau kamu gak mengejar mimpimu, orang lain akan membayarmu untuk mengejar mimpi mereka. Terima kasih. Aduh. Wassalamualaikum. Dokter. Terima kasih dok atas kalimat penutupnya dari saya mewakili teman-teman Full DFK Indonesia, terutama KKIA dalam podcast KKIA Series 2 ini. Terima kasih atas keluangan waktu yang dokter bisa berikan dan silaturahim lagi di Full DFK Indonesia. Dari saya teman-teman, buat saya pribadi dan teman-teman semuanya, saya selalu mengingat quotes dari Muhammad Asad, Notes from Qatar, dalam bukunya Notes from Qatar. There is no growth in comfort zone and there is no comfort in growth zone. Jadi memang tidak pernah ada pertumbuhan dalam zona nyaman dan tidak ada kenyamanan dalam zona pertumbuhan. Semoga pesan-pesan yang Dr. Gamal sampaikan dalam semua waktu yang kita sudah lalui tadi bisa kita bawa pulang sama-sama. Jangan hanya sampai di sini saja. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini bisa membawa karya-karya ke depannya. Insya Allah Dr. Gamal pun akan sangat bangga ketika teman-teman juga akan bisa menunjukkan, dok karya saya gitu ya. Dan Presiden dan internasional juga akan bangga dengan karya teman-teman. Bismillah, niatkan lulus. Semoga Allah memberikan kemudahan buat kita semuanya. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada host kita. Mbak Isti, silahkan. Baik, terima kasih Dr. Gamal Albin Said, Magister Biomedik, dan juga moderator kita, Dr. Fahri Haidar Anis, atas ilmunya pada malam hari ini. Dan mungkin untuk sahabat pemirsa semuanya yang sudah join di podcast KKIA yang kedua, terima kasih banyak. Mungkin stay tune untuk podcast KKIA yang ketiga. Mungkin saya tutup dengan quotes juga ya. Tadi sudah ada quotes dari Dr. Gamal, dari Dr. Fahri. Karena di sini saya juga masih koas, saya tutup dengan quotes, yaitu seorang dokter ya. Seorang dokter itu menyembuhkan dan alam yang menciptakan kesehatan, dari Aristoteles. Terima kasih semuanya. Salam KKIA, salam mengkaji, dan salam Full DFK. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Gamal, terima kasih Dr. Fahri. Dr. Gamal foto dulu ya. Saya lupa belum foto dok. Okay. Oh, please don't forget ya to Okay, keep in touch ya. Stay produktif and hope to see you in person. Bye. 1, 2, 3. Oke, thank you.
Oke, terima kasih untuk Dr. Fahri dan juga teman-teman semuanya. Mungkin stay tune di podcast selanjutnya KKIA. Next time ya, stay tune juga ya. Oke, baik, saya sebagai host di sini pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.